Ya, halo, kembali lagi dengan saya Tefris. Pada video kali ini kita akan menyelidiki yang AI yang sangat-sangat fenomenal itu ya. Kita akan menyelidiki apakah dia bisa menggantikan saya sebagai guru gitar. Apakah bisa digantikan? Kita langsung aja menanyakan beberapa pertanyaan yang kita tanyakan langsung ke chat GPT-nya. Ini AI-nya heboh banget dan katanya bisa menggantikan programmer, guru, dan segala macam. Kita langsung aja tanya kepada dia. Hal yang paling mendasar, yaitu langkah apa saja untuk belajar gitar untuk pemula. Nah, kita tunggu apakah langsung jawab dia tanpa berpikir. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda belajar gitar sebagai pemula. Yang pertama, memilih gitar. Tentu saja, katanya. Iya. Nih, sering banget. Jawaban konyol katanya. Bukan jawab pertanyaan konyol ya. Ya, tentu saja harus memiliki gitar dulu. Harus adalah memiliki gitar. Pilih gitar yang sesuai dengan anggaran dan preferensi Anda, seperti gitar akustik atau gitar listrik. Oke, gitar klasik sebenarnya dia nggak dimasukin ya. Gitar akustik, gitar listrik sebenarnya gitar klasik juga. Jadi, step pertama udah benar. Yang kedua, memahami bagian-bagian gitar. Pelajari bagian-bagian dari gitar Anda seperti fret, snare, headstock, dan body. Ini juga betul. Jadi, kalau pada saat saya ngajarin online itu pasti step yang kedua pasti saya kenalin dulu yang penting-pentingnya. Lalu yang ketiga, pelajari teknik dasar. Belajar teknik dasar seperti cara memegang gitar, bagaimana memetik senar dengan benar, dan cara memainkan akor. Oke, ini dia belajar teknik dasar seperti memegang gitar. Betul, memegang gitar karena pemula itu benar-benar buta, apalagi yang belum pernah banget belajar gitar. Memegang gitar aja itu masih kemana-mana. Bagaimana memetik senar dengan benar, betul. Dan cara memainkan akor, mungkin cara menekannya ya. Yang keempat, belajar akor. Akor adalah kombinasi dari beberapa senar yang dimainkan bersama. Pelajari akor seperti ini benar nih. Akor maksudnya chord ya, bukan kunci, karena kunci itu adalah nada dasar. Di sini dikatakan ada C, D, E, G, dan A. Kalau saya perhatikan, semua chord yang disebutin ini benar semua karena basicnya kalau kita belajar gitar itu jangan belajar yang chord gantung dulu atau misalkan penempatan jarinya susah. Ini benar nih. C, D, E, G, dan juga A. Semua chordnya nggak ada yang susah. Terus belajar ritme. Ritme adalah pola atau ketukan yang diikuti oleh lagu. Pelajari ritme. 4/3 benar. Oh ya benar nih, ini benar. Jadi kita bisa jreng. Saya selalu ajarkan satu ketukan, satu kali gejrengan. Dan itu sebenarnya 4/4 ya. Ini benar nih, dari 1 sampai 5 udah benar. Jadi apakah dia sudah bisa menggantikan saya sebagai guru? Kita lihat aja. Nomor 5. Mulai mempelajari lagu. Pilih lagu yang Anda sukai dan belajar untuk memainkannya mulai dengan secara bertahap ya, benar ya. Dan juga mungkin di sini nomor 6 ada yang miss, yaitu belajar lagu yang kita pelajarin di nomor 4 gitu. Jadi nomor 4 misalkan kita belajarinya C, D, G, kita cari lagu yang ada C, D, G-nya. Jangan ada yang B minornya terus kita belajar lagi, kan itu buang-buang waktu ya. Nomor 7. Konsisten dalam berlatih, praktikkan setiap hari untuk memperbaiki kemampuan Anda. Tetapkan jadwal belajar yang tetap dan usahakan untuk berlatih. Nah, 30 menit sehari. 30 menit sehari, setiap hari. Di sini dikatakan minimal 30 menit setiap hari. Ya, bagi murid-murid saya yang nonton, ya ini kata AI lah ya. Kayaknya ini sumbernya tuh benar semua sih. Dari 1 sampai 7 ini masih benar semua. Tadi ada yang miss dikit, nggak apa-apa. Tapi ini step ke-7 ini benar banget. Kalau saya selalu katakan kepada murid saya, kalau mau belajar musik itu terutama ya belajar alat musik apapun sebenarnya ya, itu bukan seperti matematika. Kalau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, kita bisa ingat sampai tahun depan itu nggak usah latihan, ya udah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau misalkan alat musik kita tahu bentuknya, terus kita nggak latihan, terus latihannya baru mau ketemu gurunya, saya jamin zong. Atau ya nanti pada saat ketemu gurunya ya gitu lagi masih mentok gitu ya kan ya. Ya setidaknya 30 menit atau enggak 10 menit gitu. Nomor 8, bergabunglah dengan komunitas gitar. Bergabunglah dengan komunitas gitar atau teman-teman bukan teman yang juga belajar gitu. Nah, ini benar nih, bergabunglah dengan komunitas biar kita termotivasi ya. Oh, dia teman saya juga udah bisa lagu ini, udah bisa fingerstyle. Jadi pada saat join, ini minggu depan kita tetap ada progres. Atau nggak lihat streaming saya ya. Biar termotivasi gitu. Dengan mengikuti langkah ini, Anda akan mulai dasar kita dapat membuat kemajuan dan disini dalam waktu. Wih. Nah, ini nih. Akan mulai mempelajari dasar-dasar dan membuat kemajuan yang signifikan dalam waktu yang singkat.
Asal kuncinya latihan setiap hari. Jadi pada saat ada calon murid yang mau les bareng saya gitu kan ya, dia selalu nanya, ini berapa kali? Kok cuma 4 kali? Percuma kalau misalkan ketemu sama saya 6 kali, 7 kali, 8 kali, tapi nggak latihan. Jadi setiap kali kita ketemuan, itu ada progresnya. Kalau nggak ada progres, ya percuma. Ini bisa dikatakan, dalam waktu singkat, nah ini baru benar. Karena saya punya pengalaman 3 bulan, belajar online 3-4 bulan ya, dari nggak bisa sampai bisa banget, bisa fingerstyle, itu 6 bulan sampai setahun. Kalau dari dasar banget bisa ngiringin, bisa nyari chord, itu 3 bulan. Kalau misalkan dari nol banget sampai bisa fingerstyle, itu 1 tahun. Yang paling cepet ya, karena dia latihan sering, setiap hari. Dan kuncinya, ingatlah untuk bersabar dan teruslah berlatih. Nah, ini bener ya. Oke, jadi yang dikatakan ChatGPT ini semuanya bener ya. Dan apakah bisa menggantikan guru online? Ya, kalau misalnya kita step by step ini sebenarnya di internet tuh ada, cuman ini lebih detail lagi, lebih dia rangkum lagi, dan lebih kita enak. Nah, masalahnya, ya pasti kan kalau dia tahu langkahnya udah oke lah ya gitu. Kita coba tanya dia chord lagu. Coba chord dari chord lagu dengan judul Semua Tentang Kita. Semua Tentang Kita. Oke. Chord lagu dengan judul Semua Tentang Kita. Oke. Kita coba tanya. Mikir dia lama ya. Tadi dia langsung gercep ya. Sekarang dia tuh mikirnya lama ini. Berikut ini adalah chord gitar lagu Semua Tentang Kita yang dipopulerkan oleh Peter Pan. Benar. C, G, A minor, F. Jangan pernah kau ragukan setiaku. Ini semua tentang kita, Peter Pan yang di dunia mana? Takkan pernah ku menanti dirimu, tak pernah ku menyerah. Walau rintangan menghadang, walau. Ini kayaknya Sunggokong dicampur. Ini baru bait ya. Ini saya nggak tahu ini semua tentang kita. Telah kuukir di dalam hatiku. Ini dia kayak ngarang lagu atau gimana ya? Semua tentang kita takkan pernah terganti. Gagal sih. Apa kalau bahasa Indonesia dia nggak tahu ya? Mengapa kau jauh dariku? Ini kalau misalkan ada yang tahu lagunya apa yang dia tulis, tolong tulis komentar di bawah. Ini saya nggak tahu nih dia bikin apa ya? Dia bikin lagu nih kayaknya. Jangan kau ragukan. Oh, ini masih lanjut nih. Walau kau jauh dariku, ku akan selalu setia. Nah, ini refnya masih sama ya, atau chorusnya masih sama. Semua tentang kita telah kukir. Ini lagu apa ya? Ini saya nggak tahu nih lagu apa ini. Interlude lagi C, G, A minor, F. Chorus C, G. Oh. Oke, kalau dia masih lanjut ini saya stop aja deh, stop generating ya. Ini dia masih refnya. Kalau masih ada part yang kedua, ada outro. Outronya tuh sama kayak interlude-nya ya, C, G, A minor, F. Intronya juga C, G, A minor, F. Oke, kita coba lagu chord lagu I'm Yours coba ya. Inggris bener gak dia? Berikut kalau gitar lagu I'm Yours yang dipublikasikan oleh Jason Mraz. Betul, oke. Nah, get it. Well, you done me and you been I try to. Berarti ya untuk developer ChatGPT OpenAI ini, dia kayaknya sumber data lagu Indonesianya tuh dan chord Indonesianya kayaknya kurang deh ya. Ini buktinya kalau lagu Inggris tuh bener semua. Chordnya juga bener. Oke, coba. Saya masih penasaran nih, saya stop generating aja. Semua tentang kita lirik. Langsung aja dah. Kalau ini masih salah berarti ini kan Peter Pan kan ya?
Bener dong, ini lagu apa ya? Jangan pernah kau ragukan setiaku padamu. Jangan pernah kau ragukan setiaku. Apa sih ini, lagu apa sih? Oke, gitu aja ya. Jadi kalau misalnya kita tanya mungkin tips dan trik itu kita bisa tanya ke ChatGPT-nya. Tapi kalau misalkan kita tanya chord dan segala macam, kayaknya untuk lagu Indonesia jangan pakai inilah ya. Mbah Google masih merajai untuk kita cari chord. Kalau lagu Inggris, bahasa Inggris kayaknya masih bisa. Ya kalau lagu Indonesia nggak bisa. Oke, jadi kesimpulan kita pada video kali ini, meskipun percobaannya cuma tiga pertanyaan ya, tapi saya rasa untuk kita tanya tips-tips tentang gitar itu ChatGPT masih oke lah ya. Nah, silakan saja komentar di bawah kira-kira pertanyaan apa lagi yang kita bisa tanya ke ChatGPT. Mungkin kita akan bisa jadikan konten. Dan kumpulan pertanyaan kali ini kita bisa jadikan konten. Dan kita akan lihat respon ChatGPT-nya seperti apa. Oke, jadi demikian saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah dan bisa kalian simpulkan sendiri. Apakah ChatGPT bisa menggantikan guru gitar? Kalau menurut saya sih belum sampai ke sana ya. Tapi nggak tahu nih, perkembangan AI ini sampai mana. Apakah mungkin dia jadi kayak keluar holograms gitu ya, seperti Hololive gitu kan ya. Oh, jadi dia bisa nyontohin gitu kan ya. Terus kita lihat posisinya gitu kan ya. Nggak tahu. Oke, jadi demikian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan di live streaming setiap hari Minggu sampai Kamis malam. Bye-bye.